Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda sekalian? Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Septian Putri. Saya di sini di kesempatan kali ini sebagai narasumber yang mana saya akan membawakan satu tema, yaitu bahaya gadget bagi anak dan cara mengatasinya. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih ya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan menjadi narasumber di kegiatan pagi hari ini. Kita nggak usah berlama-lama ya, kita langsung saja memasuki ke materi. Oke, bunda-bunda di sini kalau di rumah lebih sering bermain dengan anak-anak atau sering memainkan gadgetnya. Oke, kalau yang saya ketahui dan yang saya sering jumpai itu kebanyakan orang tua itu lebih asik dengan gadgetnya daripada anak-anaknya. Dan maka dari itu anaknya itu melihat orang tuanya, orang tuaku asik dengan gadgetnya, makanya aku juga mau dong main gadget gitu. Kalau begitu boleh nggak sih anak-anak itu bermain gadget? Kalau tentang perkara boleh atau tidaknya itu, kalau menurut yang sebenarnya itu nggak boleh lah ya anak usia dini sudah dipegangi gadget, dipegangi HP, karena ya itu akan, jika sudah ketergantungan dan sudah kecanduan, akan memperlambat tumbuh dan kembang anak. Tetapi ya kita mengikuti perkembangan zaman di era digital ini, nggak mungkin lah anak-anak kita itu nggak kenal dengan gadget gitu kan. Oke, anak boleh main gadget, tapi kalau menurut pakar ahli anak itu main gadget itu bolehnya di atas 13 tahun. Kalau di bawah 13 tahun itu sebenarnya belum boleh, tapi pada kenyataannya di lapangan banyak anak usia 2 tahun atau bahkan masih dia belum ngerti apa-apa itu udah disuguhkan tontonan-tontonan yang tersedia dalam gadget tuh. Terus kenapa sih anak-anak itu senang bermain gadget? Karena dia melihat orang tuanya senang bermain gadget, dan dia juga mengikuti apa yang orang tua lakukan. Dan di dalam gadget itu pun banyak game-games yang menarik, tontonan-tontonan yang menarik, dan juga banyaklah anak-anak itu bisa mendapatkan hiburan dalam gadget tersebut. Terus, jika anak itu memegang handphone, jangan install game atau video di HP. Anak senang bermain HP karena memang HP sangat mengasyikkan, karena banyak video, banyak game. Gadgetnya ada 8 penyebab anak suka main HP atau gadget. Yang pertama, banyak game yang disediakan oleh orang tua. Baiklah, yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, games itu bukan hanya ratusan ya, ribuan yang ada di Google Play Store ya kalau di aplikasinya. Nah, di situ tuh sebenarnya pintar-pintar kita sebagai orang tua untuk memilihkan games yang baik untuk anak gitu. Ya kalau bisa 1 atau 2 game aja yang diinstal di HP. Tapi pada kenyataannya kebanyakan orang tua itu menginstalkan games yang banyak gitu, dan itu yang bisa membuat anak senang, bisa membuat anak bahagia, dan ketika anak memainkan itu bisa membuat anak lupa waktu gitu. Yang kedua, banyak video menarik di download atau yang disediakan di YouTube gitu kan. Nah, salahnya orang tua ini gini, orang tua memberikan gadget kepada anak tapi tidak membatasinya gitu. Kalau sudah memberikan handphone, ya sudah, silakan kamu mau main atau kamu mau nonton video, itu terserah. Kadang orang tua juga tidak memilahkan video yang baik yang mana, video yang tidak baik itu yang seperti apa gitu. Kalau sekarang kan sudah ada itu ya, YouTube Kids yang emang khusus anak-anak, tapi kebanyakan orang tua itu menyuguhkan kepada anaknya YouTube yang umum, YouTube yang sering digunakan oleh orang dewasa. Seharusnya kalau anak usia dini ya menggunakan YouTube
YouTube Kids yang emang video-videonya itu emang sudah pantas dan emang yang untuk disajikan anak-anak. Selanjutnya, anak sering menangis, dan terus ketika anak menangis, sebagai hiburannya orang tua memberikan handphone atau HP. Nah, hal ini mungkin sering terjadi di kehidupan ayah dan bunda ya. Anak menangis, nggak tahu apa penyebabnya, mungkin anak tantrum gitu, karena nggak maulah ribet. Gimana sih cara menenanginya? Dan cara simpelnya orang tua memberikan handphone nih, ini nak, kamu nonton aja atau main game gitu. Itu sering terjadi di dunia dan di lapangan. Dan terus selanjutnya, agar anak mau makan, terus orang tua memberikan gadget. Ini sering saya jumpai di lapangan, bahwa orang tua itu memberikan gadget kepada anak untuk sebagai iming-iming gitu loh. Nak, nanti kalau kamu mau makan, nanti ibu kasih handphone, nanti kita nonton video atau kita main game. Nah, si anak pun mengiyakan karena iming-iming bermain games atau bermain gadget tadi kan. Jadi anaknya mau makan sambil main HP, itu sebenarnya kan nggak baik gitu kan ya, bisa merancukan konsentrasi anak. Selanjutnya, agar tidak mengganggu aktivitas orang tua. Nah, ini juga sering juga ya terjadi ya, ketika orang tua memiliki aktivitas atau pekerjaan dan tidak bisa meninggalkan anak, dan anaknya dibawalah di pekerjaan atau di tempat kerjanya. Dan ketika orang tua sedang bekerja, otomatis anaknya kalau nggak dipegangin mainan atau dipegangin gadget gitu kan, dia akan mengganggu aktivitasnya. Jadi pikiran orang tua itu kalau diberikan gadget kan anaknya bisa diam, tenang gitu, dia fokus dengan gadgetnya. Itu kan padahal salah besar gitu. Selanjutnya, kasihan sama anak karena tidak ada permainan lain, akhirnya diberikan gadget. Ini sangat miris sekali ya, padahal di era digital ini sudah banyak sekali tutorial kita sebagai orang tua untuk membuat alat permainan edukatif lah yang sangat ramah, yang bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar gitu. Ya, kita pandai-pandailah sebagai orang tua membuat atau berinovasi untuk memberikan mainan yang dapat mengedukasi anak gitu. Jangan diberikan gadget lah. Emang sih gadget itu simple dan bisa menyajikan apa-apa, bisa menyajikan video, bisa bermain game, dan yang banyak ragam dan jenisnya itu. Yang selanjutnya, karena lingkungan anak bermain, banyak yang bermain gadget. Nah, ini sering ditemui nih. Misalnya anak bertemu dengan teman-temannya dan ternyata teman-temannya itu menggunakan gadget, menggunakan HP gitu kan. Nah, kita sebagai orang tua merasa kasihan, oh ya Allah, anakku kok nggak main gadget sendiri sih. Nah, dengan rasa kasihan tersebut, kita memberikanlah gadget kepada anak. Seharusnya hal seperti itu jangan diturutin ya bunda, karena emang ya gimana ya, kalau kita melihat anak tetangga menggunakan gadget dan terus kita ikut-ikut, anakku juga aku kasih gadget. Sebenarnya jangan ya. Kalau anak merasa gimana, kalau anak itu ngomong, bun kok itu anak sebelah dia boleh tuh main gadget, kok aku enggak gitu ya. Kita sebagai orang tua harus pintar-pintar memberi penjelasan kepada anak, kenapa kok nggak dikasih gadget gitu. Selanjutnya, ini ada 8 bahaya HP atau gadget bagi anak. Yang pertama, anak menjadi agresif. Agresif ini anak akan mudah marah ketika misal kita mengambil gadgetnya. Dia akan marah, dan kemarahan itu bisa membuat anak menjadi tantrum, marah. Dia meluapkan emosinya karena gadget yang biasanya dia pergunakan, yang biasanya dia untuk bermain, dan kita ambil gitu secara paksa gitu, anak akan agresifnya, akan meluapkan emosinya secara berlebihan. Terus, kelainan mental pada anak. Nah, jika anak sering bermain gadget atau kecanduan, itu akan merusak mental anak ya, karena dia
saraf-saraf otaknya itu sudah terganggu, dan sistem konsentrasi anak itu dan akan terganggu pula. Selanjutnya, tumbuh dan kembang yang melambat. Kenapa tumbuh kembang anak menjadi melambat? Karena jika anak sudah bermain gadget, sudah memegang gadget itu, dia akan duduk diam dan fokus kepada gadgetnya. Nah, disitulah otomatis badan anak itu tidak bergerak atau tidak melakukan gerakan atau aktivitas lainnya selain dia menonton dan fokus bermain. Yang bergerak hanyalah jari. Untuk bergerak hanyalah jari karena ketika dia memainkan game. Selanjutnya, mengganggu pertumbuhan otak anak. Jelas ya, kalau anak sudah kecanduan gadget, sudah bermain HP, itu pertumbuhan otaknya akan terganggu, karena yang ada di pikiran, yang ada di isi kepala anak itu hanyalah permainan, video-video yang ada dalam gadget tersebut. 8 cara agar anak tidak suka main HP atau gadget. Ini bisa diterapkan ya kepada ayah dan bunda di rumahnya nanti. Yang pertama, jangan install game di gadget. Mungkin susah ini untuk dilakukan, tapi mungkin bisa dicoba bunda-bunda sekalian untuk tidak menginstal game di gadget, agar anak itu tidak kecanduan bermain games di gadget. Selanjutnya, jangan sediakan video di gadget. Ya, mungkin agak aneh ya kalau di HP nggak ada game, nggak ada video, terus anak ngapa bermain HP gitu ya. Itulah tujuannya, tidak diinstal game, tidak disediakan video, agar anak tidak ada bahan, tidak ada media yang dia tonton, tidak ada bahan untuk dia bermain game di HP tersebut. Terus, orang tua wajib bermain dengan anak. Hal ini sangat jarang kita temui jika para orang tua yang sedang sibuk bekerja dengan pekerjaannya masing-masing. Ini sangat jarang banget ya ada orang tua yang bermain dengan anaknya, tapi tidak semuanya. Ada baiknya kita meluangkan waktu untuk anak. Selanjutnya, jangan biasakan anak makan sambil nonton gadget, karena dia gimana ya, dia tidak akan fokus terhadap makanannya karena dia hanya berfokus kepada gadgetnya. Selanjutnya, berikan hiburan alternatif yang menarik untuk anak. Hiburan alternatif ini misalnya kita membuatkan permainan yang baru, ataupun kita mengajak bermain pada anak, ataupun kita mengajak rekreasi di luar rumah lah, atau bertamasya, atau ke pantai, atau ke tempat-tempat hiburan lainnya. Jangan pasang internet di rumah seperti wifi atau seperti penguat sinyal jika memang di rumah itu susah sinyal ya. Yang paling pentingnya jangan pasang wifi sih kalau misalnya anak itu sudah mengenal internet kan. Kalau dia sudah mengenal internet dan disediakanlah wifi di rumah, pasti anak akan dengan mudah mengakses internet. Selanjutnya, biarkan anak bermain di lingkungan tanpa gadget. Nah, biarkan anak itu untuk mengeksplor dunia luarnya, dan biarkan anak itu untuk bergabung dengan teman-teman sebayanya, untuk bermain ya permainan-permainan edukatif ataupun permainan-permainan tradisional, agar dia tidak ketergantungan dan tidak kecanduan dengan gadget. Selanjutnya, jika anak sudah kecanduan, batasi main gadget atau melarangnya lebih bagus jika kecanduan sudah berdampak negatif. Kita terkadang jika anak sudah ketergantungan, sudah kecanduan dengan gadget, itu malah membiarkan gitu ya bun. Sebaiknya jangan, sebaiknya kita melarang anak itu, atau kita membatasilah sehari itu satu jam saja atau 30 menit untuk bermain gadget, selebihnya tidak boleh. Selanjutnya, agar anak tidak kecanduan HP itu, banyak ya aktivitasnya seperti berolahraga, ajak anak untuk menumbuhkan ide untuk bermain, terus itu sediakan buku bacaan untuk anak, dan banyak aktivitas positif yang lain. Oke, cukup penyampaian materi dari saya.
mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan ya. Kita di sini sama-sama belajar untuk sama-sama menggali lebih dalam lagi tentang bahaya gadget, tentang bagaimana cara mengatasinya. Untuk kedepannya saya akan lebih untuk menggali lagi, dan terima kasih kepada bunda-bunda dan ayah sekalian yang sudah menyimak dengan seksama materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.